Halo. Shalom, saudaraku. Hari ini kita mau mengadakan kembali bersekutu seperti gereja mula-mula di Antioquia, yaitu kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Pada waktu murid Tuhan Yesus berkumpul, bersekutu, mengajar dengan jemaat, ya, disitulah orang-orang Antioquia menyebut bahwa orang-orang yang bersekutu untuk memuji menyembah Yesus adalah orang-orang Kristen. Jadi di Antioquia lah pertama kali sebutan orang Kristen itu. Dan saat ini, sore hari ini, kita juga mau berkumpul bersatu memuji, memuliakan Tuhan. Kita boleh sharing, menanya kabar teman bagaimana, karena kita tahu bahwa kita pun juga perlu komunitas yang sehat. Kita saling membangun, yaitu membicarakan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Demikian kita saat ini posisi di Mabes Kopi Hitam. Kenapa dibilang Mabes Kopi Hitam? Karena tempat kita berkumpul, ya, untuk keakraban. Istilah kopi hitam bukan berarti istilah yang tidak baik, tapi hanya sebagai sarana untuk kita bisa kumpul bersama-sama, ya. Demikian kita ikuti acara selanjutnya, kegiatan next. Mari kita ikuti. Jesus bless you. Yes. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Apa nak? Betul. Salam, Ibu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
Buddha ingkang though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Buta ingkang, buta ingkang. Nah, bawa bolanya sini aja. Apa sih nyanyi suara teh nyanyi? Mungkin I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Oh, dari HP-nya. Dari HP-nya. Anak mereka ntar aja. Hasan, bikin buka itu loh, buka apa? Bikin. Buka apa? Gimana? Banyak nih ada. Banyak. Udah berapa hari? Jangan jangan. Depo yang hari itu kamu ada apa? Yang dia bos itu. Yang di mana? Orang Jawa dia Pak. Shalom. Shalom semua. Sudah, Pak? Sudah ya? Shalom semua. Berkumpul lagi kami di sini bersama keluarga seiman dan juga memberikan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Main NAY wonder. Main. Don't make Wonder. wonder. I still will follow. Follow. I still will follow.
keputusan mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Ayo gak ada gini ya. Oh, oh iya. Yang bapaknya di itu lah. Bukan nanti dijadikan dia Milono. Oh, Yang papanya itu sudah udah parah Kak? 20 tahun lebih. Wah, sakit. Betul. Seperti itu gula, makanya tangannya dipotong. Hah? Iya. Betul. Hah? Oh iya, aku makan ya? Oh iya Kak. Besok ini lagi ada teman guyon. Pak Sunampo ini apa? Berarti. Kan jelekan tanah. Kapan kita punya yang bersertifikat? Oh, Mas Supri. Iya. Jangan di ini ya udah. Hatiku ayat tentrem, hatiku ayat tentrem. Amin, Gusti Yesus tak maringi saja aku derek Gusti. Uripku bangsa diberkati, hatiku ayat tentrem, hatiku ayat tentrem. Amin, Gusti Yesus tak maringi. Halo. Pendeta. Tahu kalau ada. Makanya doa itu ada. Ada. Apa ya? Makanya yang aku kepo. Iya, Kak. Orang ada program FB sendiri. Enak berjalan. Kita datang dia bilang aduh. Untung lu nggak ada ongkos dosis lo. Apa? Tampil. Tante ngomong sendiri lagi ompor aja ngomong. Saya kok temen. Macam tuh tante dan jemaat kita. Iya, Gidat ngomongnya agak nyaring. Dikiranya jemaat FP yang ngomong tuh. Lu apa nih? Jemaat FP keluar juga saya tanya sama orang. Bukan, ada itu bukan. Tapi anu dan Simalungun itu bagus kok. Aku ya firmannya ada bagus. Kayak kita juga. Enggak yang tangan dengan apa gitu. Enggak, bukan KBP, kita kayak untuk kok. Dia firmannya tuh santai kayak nasihat-nasihat gitu. Enggak ada alat juga. Yehova. Dia Jehovah. Enggak kalau di kami Batak Jehovah kok. Enggak ada alam kan. Di Bible kita disebut Bible. Alkitab itu Bible, bukan Alkitab. Bible. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Oh iya kemarin. Karena nyanyi ini adalah resep dari pendapat kita itu nyanyi. Nilai membuat
kita foto. Memang ada Bukan tadi tuh buat anu, buat pedawan apa lagi? Nyanyinya jangan. Kalau saya nyanyi sama lama jeda. Kebanyakan jeda. ya sebelumnya Bu masuk ke ranahnya piala aku bikin terus. Ayo. Cari lagu satu. Iya, satu lagu. Ayo satu orang satu lagu. Tuhan kepala apa ya? Biar bumi Satu lagu just selesai lah. Kita dulu baru Ayo, cepat. Bisa. Sampai Tuhan datang.
Siapa tahu ada setan lewat kita masih menang kan? Aku mengingatkan kembali kan? Yang mana ini? Saya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya kita menang. Saja, Ayo, percaya saja, percaya kita menang. Percaya saja, percaya saja, kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hari tanda cinta Yesus, tanda hari, tanda ku percaya, tanda hari. Selamat datang siawan. Yesus Tuhan. Tinggi Tuhan, Tuhan, mencari damai. Lembah jurang turun, mencari damai. Tapi hatinya damai, tiada duka, tapi duka. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Yang main kalah ya. Biasanya nyanyi yang kalah. Semangat berarti kan ya. Ya, anu kerja pulang-pulang. Oh iya, kita sekarang ada naik kapal kan gitu lah. Ini kan posisi di kapal. Nyanyian, nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, raja. Yesus, 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 anak raja, anak raja, kita semua anak raja, anak raja, anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat datang keluarga Brosi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Bila kau akan berdua, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus
yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semana datang berikan tulang hati yang gembira. Tuhan senang hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati semana dapat berikan tulang hati yang gembira. Tuhan senang hati yang gembira. Tuhan senang. Selalu senang, selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang, senang selalu senang, oh senang selalu senang, selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku, senang selalu senang. Di dalam dunia ada ganjalan, bebas dan sempit. Mana kau pilih yang lewat api, jiwamu mati, hati yang sempit, jiwa berjodi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana mau pilih yang lebar api, jiwamu mati, hati yang sempit, jiwa berjodi. Ayo lanjut. Nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya. Nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nama Tuhan dipuji. Dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabnya saya, ku jawab saya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yesus pokok.
Nah, itu titik dah, yuk. Ayo kasih yuk. Yuk. Itu salah dulu. Ya, Evangelis Setio. Ya, Pranoto. SIP. Shalom. Salam semua. Pendeta. Mantap. Semuanya bahagia di sini. Kita berkumpul menjadi satu, seiman memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama, bersatu, memuliakan nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengurapan atas pikiran kami maupun dalam mulut kami, dalam telinga kami untuk mendengar ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman menjadi firman di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di sini ada suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita semua, di mana kita berkumpul bersama di dalam Tuhan. Di sini mau saya katakan pertama adalah bagaimana kita mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam Tuhan. Di dalam dunia ini banyak sekali proses di dalam kehidupan suatu kebahagiaan. Tapi di dalam kehidupan kebahagiaan di dunia banyak sekali yang mengatakan tentang materi. Di sini saya mengatakan tentang kehidupan, bagaimana caranya di dunia ini. Intinya adalah tetap mengandalkan Tuhan. Dimanapun setiap proses kita yang kita alami di dalam kehidupan Tuhan, intinya mengandalkan Tuhan saja. Tidak ada selain Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan juga yang pertama adalah, di sini saya agak sedikit ragu-ragu karena apa? Senior semua ya Pak. Iya itu. Senior semua, jadinya pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan pasti sudah semuanya mendapatkan. Dan saya sebagai mahasiswa di sini, mahasiswa memberitakan kebenaran Tuhan lah, sebagai mahasiswa minta tolong ajarkan saya lebih lagi, gitu aja. Jadi di dalam hidup di dalam Tuhan itu selalu ada namanya proses. Dalam kehidupan dunia ini maksudnya. Kalau di dalam Tuhan pasti ada kebahagiaan, amin. Tapi di dunia ini, yaitu yang saya katakan, terkadang di dunia ini suatu kebahagiaan itu diukur dengan materi. Namun tidak seperti itu. Kesuksesan kita itu tidak didasarkan dari suatu harta kekayaan, harta pangkat, habis itu seperti jabatan kita. Namun semua yang dari situ bersifat sementara, tidak bersifat selama-lamanya. Namun di dalam Tuhan, kehidupan kebahagiaan itu adalah suatu rema. Rema adalah suatu artian di dalam hidup Tuhan. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Hidup di dunia ini kita harus tetap namanya mengandalkan Tuhan. Karena apa? Kita berjalan sendiri, tidak ada yang namanya kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri itu pasti akan jatuh. Tidak ada yang namanya Tuhan. Setuju, katakan amin. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Bagaimana sih cara mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dunia kita, di dunia ini? Yaitu saya buka dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini katakan tentang perjanjian lama.
Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Oke, saya bacakan. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, dan semuanya yang ia kerjakan akan berhasil atau sukses. Amin. Di sini cara kita mengandalkan Tuhan di kehidupan dunia ini, yang pertama, ayat pertama dikatakan, diberkatilah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Dikatakan adalah tidak mengikuti jalan orang yang berdosa. Orang yang berdosa pasti akan membuat hal yang buruk. Yang setuju katakan ya. Orang yang berdosa tidak bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Banyak sekali di dunia ini adalah orang yang mengikuti dosa karena kedagingan kita, sehingga kita mengikuti. Oke, dosa itu terlihat seperti mengenakan ya, seperti mengenakan karena apa? Tidak ada rasa yang rasanya sih seperti nyaman di dalam hidupan ini, seperti orang yang saya katakan tidak mengikut aturan-aturan yang berlaku di dalam Tuhan. Banyak sekali. Oleh sebab itu, bagaimanakah cerminan kita sebagai anak Elohim yang tidak menurut jalan orang yang berdosa? Yang pertama adalah menjadi cerminan. Cerminan di dalam Kristus adalah suatu kebahagiaan di dalam kita, di dalam kehidupan kita, di mana orang akan menjadi dampak, di mana kita akan menjadi dampak bagi semua orang. Kita mengatakan suatu pelayanan di dalam kehidupan. Oke, di dalam kehidupan ada pelayanan, tapi dalam dasar hati, tapi cara kita juga ada yang salah. Banyak sekali orang yang mengatakan pelayanan di dalam Tuhan, tapi cara di luar tidak menjadi dampak cerminan. Terkadang hidupnya merasa duniawi, merasa dia seperti orang yang meninggikan diri, seperti meninggikan diri di hadapan semua orang. Namun orang yang melayani Tuhan dengan hati dan cara yang baik adalah orang yang rendah hati. Karena apa? Orang yang rendah hati pasti Tuhan selalu menuntunnya. Amin. Yang kedua adalah yang dikatakan di ayat yang kedua adalah tetapi yang kesukarannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkan siang dan malam. Membaca firman, saya mengambil adalah suatu dalam kehidupan yang bahagia menjadi dampak adalah orang yang selalu membaca firman. Saya mengilustrasikan adalah sebagai begini. Kita memiliki HP baru. Kita beli HP baru atau laptop baru. Pasti kita diberikan juga manual book. Ya kan? Bagaimana cara dia menghidupkannya, bagaimana cara menggunakannya. Di dalam kehidupan kita, manual book kita ada, yaitu apa? Bible itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Bible sendiri. Karena apa? Di dalam orang yang suka membaca Bible, itu dia ingin bertekad untuk melakukan suatu firman di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan di dunia ini, bagi sesama kita ini. Di dalam kehidupan dunia ini, orang yang selalu bertekad untuk menjadi pelaku firman adalah orang yang selalu hidupnya bahagia. Sehingga kebahagiaan itu diberikanlah kepada semua orang. Jadi mengertikan artian bahwa kebahagiaan itu seperti ini di dalam kehidupan dunia ini. Karena apa? Kebanyakan orang yang hanya sebatas Kristen saja, cuman tidak mengerti tentang kehidupan. Bahkan seperti ini, manual book kita itu ya ini. Terkadang cara-cara kita melakukan
hal yang buruk, yang baik itu seperti dibilang salah. Karena apa? Di dalam dunia ini juga mengatakan tentang yang baik. Tapi saya ukur adalah kebaikan itu semua didapat di dalam kehidupan dunia ini. Tapi benar tidak? Takut akan Tuhan tidak? Gitu. Orang yang baik semua dapat, oke lah. Orang yang tidak di dalam jalan Tuhan, di dalam agama yang berbeda, non-Kristen pun mengatakan suatu hal yang baik di dalam dunia ini baik, di dalam dirinya baik. Tapi yang saya katakan adalah di dalam kehidupan dunia ini, jadilah kita orang yang benar di dalam kehidupan. Jadilah cerminan. Cerminan seperti apa? Seperti Kristus. Orang seperti Kristus adalah orang yang hidup benar, takut akan Tuhan. Kesuksesan itu, semua orang mendapatkan kesuksesan, tapi takut akan Tuhan itu kadang tidak ada. Kecuali orang yang takut akan Tuhan itu paling sudah sukses. Amin. Di dalam kita semua, saya yakin adalah kita semua adalah orang yang sukses, takut akan Tuhan dan sudah sukses. Karena apa? Kita sebagai ahli waris milik kepunyaan Tuhan, itu pasti sudah mendapatkan suatu kesuksesan yang menjadi dampak cerminan seperti Kristus. Yang ketiga, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu dan semuanya ia kerjakan akan sukses. Yang saya katakan di sini adalah 3 poin ini adalah tentang orang yang menjadi pelaku firman. Di dalam kehidupan dunia ini orang menjadi pelaku firman itu hal yang sudah benar di dalam kehidupan untuk semua orang Kristen. Menjadi pelaku firman itu seperti kita ahli waris mendapatkan kebahagiaan. Dan bagaimanakah kita menjadi penerus yang hebat? Yaitu melakukan firman, jadikanlah dampak bagi semua orang, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Karena pengucapan syukur itu di dalam Tuhan pasti ada kebahagiaan. Terkadang orang banyak sekali yang selalu tidak mengucap syukur di dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya tuh ingin terus, akan tetapi dia tidak mengerti bahwa kita ini sudah dikasihkan pengucapan syukur oleh Tuhan. Kita hidup itu adalah ucapan syukur, adalah suatu kebahagiaan. Namun terkadang manusia-manusia yang di dalam hidupnya tidak benar, tidak merasa tidak selalu kekurangan dan akhirnya dia tidak mengucap syukur. Dan akhirnya dia selalu menyalahkan Tuhan. Sebenarnya ya di dalam kehidupan ini adalah, di dalam anugerah ini ya Tuhan itu sudah memberikan suatu kebahagiaan, dimana kita ini orang yang harus mengucap syukur di dalam kehidupan. Maka dari situlah kebahagiaan itu menjadi dampak, badilah dampak di dalam suatu kebahagiaan kita. Kebahagiaan di dalam Kristus, kebahagiaan di dalam anugerah Tuhan. Menjadi ahli waris Tuhan itu bagaimana, dan menjadi penerus yang hebat itu bagaimana. Jadi jadikanlah orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, supaya orang yang berdosa, orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Setuju, katakan amin. Banyak sekali proses di dunia ini mengatakan aku kuat karena aku sendiri, karena kekuatanku, karena kepandaianku, bis itu karena aku bisa, karena aku sendiri. Sebenarnya tidak seperti itu. Hidup itu mengandalkan Tuhan. Hidup yang benar itu harus mengandalkan Tuhan. Maka kita mendapatkan kebahagiaan di dalam Kristus. Amin. Jadilah dampak cerminan di dalam Kristus bagi semua orang, baik dimanapun kita berada, di situ kita akan menjadi cerminan.
Mungkin segitu saja kalau saya mengatakan firman. Jadi apa yang saya miliki ya hanya sebatas seperti itu. Jadi belajarlah supaya kita menjadi cerminan. Haleluya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyatakan firman lagi atau yang bersaksi, silahkan. Oke Pak. Gimana Pak? Mau firman mau apa? Salam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesempatan. Saya ingin menyampaikan kebaikan Tuhan. Ini sebulan yang lalu dan mungkin ada kaitannya juga dengan firman yang disampaikan oleh Saudara Setio tadi. Jadi diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. Jadi kesaksiannya seperti ini. Sebulan yang lalu saya dan istri dipercayakan ikut panitia pelaksana konser Noah di Senaman Mentikei. Nah di situ diberikan kesempatan jadi internal security. Nah pertama-tama sebelumnya sebulan yang lalu lagi sebelumnya lagi sebenarnya mau nonton, cuma mau nonton aja, mau nonton, dan saat itu harga tiket 30.000. Nah sudah mendekati hari H, gimana kata istri mau nonton enggak? Sudah naik 150 harga tiket itu yang di luar PIP, nah, di luar PIV. Tetapi pas mendekati hari H ada tawaran, mau nggak ikut jadi di kepanitiaan, artinya jadi anggota panitia di situ. Boleh, kata istri. Sebenarnya saya nggak mau, menolak. Saya nggak mau. Terus dipaksa, ayo ikut aja daripada ya lumayan lah katanya, daripada beli tiket mahal. Ya nonton gratis kan, kalau jadi panitia kan pasti nonton gratis itu. Nah di situ sudah ada kebaikan Tuhan. Dari yang pertama mau nonton, terus menolak, justru dipercayakan jadi anggota panitia di situ. Nah pada saat hari H sudah kami di posisi masing-masing. Ternyata di posisi di pintu masuk. Agak sedikit kecewa sih sebenarnya, karena apa? Kalau di pintu masuk ya otomatis tidak bisa menonton kan. Tapi yang namanya sudah dipercayakan ya sudah, kita melaksanakan tugas dengan baik. Nah, tapi ketua panitianya memanggil beberapa orang dan termasuk saya dan istri di situ, dan kami dibawa ke tempat VIP. Kami disuruh jaga di situ, jadi di depan panggung. Ya. Di sini dari pertama yang di pintu masuk, sekarang di pintu masuk VIP. Nah di situ mulai berlanjut lagi kebaikan Tuhan. Oh puji Tuhan, di sini ditempatkan di sini. Ya. Sebelum ke situ ada salah satu penonton, ini tiket saya di mana katanya. Di situ tiket dia festival. Festival itu sudah 175. Ternyata di luar lokasi VIP itu dia menonton. Jadi kami berjalan waktu, kami jaga sesuai amanat yang dipesankan ketua panitia, jaga. Nah, kenapa saya bilang tadi sesuai firman Tuhan? Karena ada satu waktu ada penonton, dia memang karcis VIP. Dia karcis VIP, tetapi di situ ada ujian buat kami, saya dan istri. Di situ dia sampaikan, dia nggak mau ngomong, karena kalau dia ngomong pasti dia pasti dengar yang lain. Nah dia dikasih lihat lah buat istri, boleh Kak saya dekat
panggung. Nanti saya bayar 1 juta cash. Dia ngomong gitu, tapi dia kasih lihat di HP, catatan di HP. Nah, sebagai anak Tuhan, yaitu tadi sesuai firman Tuhan ini tadi, tidak mengikuti jalan orang berdosa. Kalau saya pikir di luar Tuhan, ya pasti sudah terima, namanya langsung bayar cash kan. Tetapi karena anak Tuhan di tengah-tengah orang banyak, ternyata Tuhan situ masih jaga. Jadi masih pelihara hati kami, masih pelihara pikiran kami. Kami tidak berani. Kalau mau langsung tanya ke ketua panitianya saja. Oh iya kak, ya langsung keluar lagi. Nah disitulah bagaimana kebaikan Tuhan buat kami, dimana kami yang pertama cuma mau beli tiket yang harga 30.000, terus ikut kepanitiaan di lokasi VIP, dan saya dengar satu tiket VIP itu sudah 350.000. Nah, jadi suatu hal yang kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kami, di mana kami orang yang biasa tetapi dipercayakan untuk menjaga di bagian VIP, dan dipercayakan Tuhan juga untuk bisa menjaga nama baik. Artinya kami boleh diuji di situ, tetapi kami tetap kuat. Walaupun sebenarnya banyak juga yang lain selain itu, banyak sebenarnya. Tapi puji Tuhan, itulah bagaimana kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan jaga, Tuhan tetap akan pelihara hati dan pikiran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Undangan mana yang ulang tahun? Tidur, besok aja di Oh, ya udah, 14 aja pakai tumpang tangan lagi kan? Kita tumpang tangan, ibu tumpang tangan sana. Aduh, kita lakukan satu nyanyi dia. Sebelum penutup tahun. Itulah saya.
Diaken junior. Diakonnya kan dengan jahit. Beda jahit junior. Ya kita berdoa. Tuhan kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul bersama. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Pada hari ini kami berdoa buat anak kami oleh Tuhan. Dia anak yang manis, yang luar biasa. Banggakan bapak omanya, orang tuanya. Kami berdoa memberkati oleh pertumbuhannya, berkati Tuhan. Dia anak yang cerdas, yang pintar, dan dialah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, biarlah oleh terus gangguan kesehatan sehingga dijauhkan dari segala penyakit. Dia sehat, dia kuat. Kepalanya Tuhan memberkati, biarlah menjadi saksi dimanapun berada. Kami semua di tempat ini sudah berkumpul bersama, saling bernyanyi, mendengar kesaksian, belajar firman. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan tambah-tambahkan kami hikmat, marifat, kami lebih mengerti lagi apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami semua di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang boleh percaya kepada Kristus, melakukan, meramukan firman Tuhan, sehingga kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan besok kepada kami meminta cuaca yang baik Tuhan. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan. Biarlah boleh beribadah bersama-sama kami. Kursi yang masih kosong kami berdoa Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa. Berkati semua persiapan besok Tuhan. Dimanapun gereja ada di Kalimantan Tengah, apapun gerejanya, biarlah akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Orang-orang boleh melayani Tuhan, boleh mencari Tuhan, bahkan orang-orang yang berkati Tuhan. Terima kasih buat pertemuan kami sore hari ini. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, terima kasih. Berkata Yahweh dalam Tuhannya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, memberkati saudara. Apa yang saudara kerjakan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, pasti berkati Tuhan. Hal ini baik Tuhan sediakan waktumu, kemampuan, kekuatan, kesempatan. Tuhan sediakan dan Tuhan memberkati engkau dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati dan percaya Yesus bersama saya katakan Amin. Kak, ya nitip dulu lah. Oh, naik Gembala Yugi. Ayo gembala. Gembala Yugi. Sudah go internasional Pak Kalam. Ayo gembala lagi bilang. Kamu kok kita sudah mikir. Biar keras. Kita bersatu dalam doa buat Bapak bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar dan boleh jadi bekal dalam kehidupan hari lepas hari kami. Terima kasih juga Tuhan buat berkat yang sudah tersedia, berkat jasmani, dan setiap tulisan yang menjadi berkat bagi setiap jasmani kami dan juga jadi kekuatan bagi kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus sudah ya. Amin. Berarti dibuin kali ya? Buin kali ya? Kurang. Apa ini? Apa ini? Wow, apa ini? Ini Tiara. Tiara. Apa nih, Mal? Ini kan boleh juga. Ya, ya. Nanti kalau langsung makan enggak? Makanan enak, aku langsung suka. Jadi makanan sama. Kacang. Aku suka juga aku boleh. Iya, kamu nambah. Nanti kalau sudah makan itu nambah lagi. Oke lah, bikin lagi.
Lain yang besarnya. Daripada tadi makan. Sehat kok. Ini. Halo bro. Firman. Oh, bro, mentang-mentang Bu Yuliana gemuk. Iya. Tahu. Hari Bu Yuliana katanya harus dibilang gemuk, biasa harus dibilang kurus. Balik-balik. Ya Bu. Bu Yuliana harus dibilang gemuk, si Aman harus dibilang kurus. Siapa yang kurus? Kamu keren nih. Sendiri. Ayo, apa sayang? Diajar. Mana yang buat kamu? Judulnya ketemu masakan. Perlu lagi nih. Selamat ulang tahun Om Nyong. Besok. Om Nyong. Mas Antoni duluan bikin ini besok ulang tahunnya. Jangan duluan sebut. Om Nyong. Omnya kapan ulang tahun besok kan? Bisa. Di utara juga. Ya ini kamu pakai yang papa. This one is Sok Mutiara. Bahasa Inggris begitu kan? Ya. And this one X atau ndok telur.
rebus. This one, me. Me and Noodle. nasi putih apa? Rice. White rice. Chicken berenang. Iya. Nah, Mazmur 24 ayat 1a, bumi dan segala isinya adalah milik Yahweh Elohim, milik Tuhan. Jadi ini adalah milik Tuhan dan kita berhak untuk menikmatinya. Puji Tuhan. Demikian acara persekutuan kita ataupun komunitas kita bersatu di dalam Yesus. In Jesus name. Kata-kata penutup ya. Kata penutup. Kata menang. Oke, Jesus bless you. Coba.